Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin uraian presentasi terakhir dari rangkaian tentang kurikulum kafahu fitrah gitu ya, dari mulai sudut pandang pendidikan peradaban, kemudian cara membaca gitu, dan ini terakhir adalah tentang kurikulum kafahu fitrah itu sendiri. Jadi jika dirangkum sebetulnya seperti ini, ada babak dan fase gitu ya, dimana babak dan fase itu bicara tentang tauhid gitu ya, tentang akidah yang itu berada dalam bahasan keimanan itu, tentang iman, dan anak dalam fase usia raja gitu ya. Kemudian babak dan fase berikutnya adalah berbicara sudah mulai masuk ke syariat gitu ya, tentang aturan-aturan dalam agama gitu, tentang hukum muamalah dan sebagainya. Dan ini sudah kajiannya lebih luas lagi, sudah kajian tentang Islam, itu tidak hanya sekedar iman tapi juga Islam. Dan ini fasenya adalah fase anak sebagai tawanan gitu, sudah mulai belajar ketertiban itu kan, rutinitas yang lebih ketat, bahkan bisa juga pada ada aturan tentang ganjaran gitu, tentang hukuman gitu ya, tentang reward and punishment gitu kan gitu. Kemudian yang terakhir babak dan fase itu adalah ma'rifat itu ya, untuk mengenal Allah lebih jauh lagi. Jadi tetap sebenarnya mengenal Allah, di mana tauhid itu di awal, akidah mengenal keesaan Allah, maha pengasih maha penyayang gitu kan, dan sebagainya gitu. Lalu mengenal melalui syariat gitu, dan terakhir ya mengenal secara langsung gitu ya, dimana ini sudah kajiannya lebih dalam lagi, lebih luas lagi, lebih jauh lagi, adalah tentang ihsan, tentang berbuat baik gitu ya. Dan anak sudah masa menjadi perdana menteri, menjadi teman kita untuk berdiskusi gitu ya. Jadi persiapan babak dan fase ini sebenarnya kan persiapan menuju akil balik gitu, dimana ada satu hal yang dilupakan oleh kita, bahwa ada namanya ijab kabul akil balik gitu, dimana di titik itu orang tua sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap tingkah laku, perilaku, kesalahan gitu, atau apapun yang dilakukan oleh anak gitu ya, tapi sudah diserahkan sepenuhnya kepada anak gitu. Jadi ada fase itu yang seharusnya dalam ijab kabul akil balik itu juga ada sebuah estafet sanad kalau di agama Islam gitu ya, dimana belajar Islam itu kita dari guru, dan gurunya kepada gurunya lagi, kemudian sampai akhirnya kepada Rasulullah SAW gitu. Jadi harus terlalu nyambung gitu urutan sejarahnya, sanadnya. Jadi seperti itu, makanya kenapa kita bicaranya ijab kabul akil balik gitu ya. Jadi babak dan fase itu sebenarnya di kurikulum kafahu fitrah untuk mengantarkan itu menuju akil balik. Nah, kemudian babak dan fase juga kalau dilihat dari pembanding di Waldorf itu ada di masa awal 07 itu untuk merasakan kebaikan. Makanya kenapa kita sebagai orang tua, sebagai fasilitator harus benar-benar selalu menghadirkan hal yang positif gitu kepada anak. Lalu di usia berikutnya, di fase berikutnya 8 hingga 15 itu supaya mengerti keindahan. Jadi tidak hanya baik tapi juga indah tentang kebaikan itu. Dan setelah itu di usia selanjutnya sudah pasti adalah tidak hanya merasakan dan mengerti, tapi sudah memahami kebenaran itu. Karena kebaikan dan keindahan itu sudah pasti benar gitu. Ketika ada sebuah kebenaran yang dianggap kebenaran tapi tidak baik dan tidak indah, itu perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi itu babak dan fase dalam kurikulum kafahu fitrah. Kalau di runut sekarang ke tauhid gitu ya. Jadi yang umum diawalinya dengan rububiyah,
uluhiyah, asma wa sifat. Jadi dari 3 aspek itu kita bisa belajar tauhid gitu ya, untuk dikenalkan kepada anak. Jadi ini menanamkan dan menumbuhkan kepercayaan kepada Allah SWT yang Maha Esa pada anak, diperlakukan seperti raja. Jadi ya 0-7 hidup dalam lingkaran keluarga inti, keluarga besar serta ketetanggaan yang harmonis, sehingga dapat memberikan contoh kedamaian, cinta dan kasih sayang serta kebaikan dan keindahan berlandaskan pada keimanan. Biarkan anak-anak bermain berdasarkan aturan mereka sendiri, tidak diberi pelajaran dalam lingkungan terbuka yang aman dan sehat. Berbahasa ibu yang utuh, tidak menggunakan bahasa lain sebelum anak lancar berbicara, mengerti sudah dapat menyampaikan keinginan dengan bahasa ibu, bernyanyi dan menggambar. Jadi itu yang paling utama di 0-7 itu ya. Orang tua hanya memberi contoh dan mengawasi keamanan serta keselamatan anak-anak. Berkomunikasi sesuai dengan bahasa dan tumbuh kembang anak. Jadi ketika anak bertanya itu tidak dimatikan dengan pertanyaannya, tapi dijelaskan atau diinformasikan dengan bahasa yang sesuai, serta membacakan kisah-kisah teladan. Jangan lupa perbanyak sentuhan agar memperkuat rasa dan ikatan batin keluarga. Jadi memang usia ini adalah usia sentuhan gitu ya, antara orang tua dan anak. Kemudian fase berikutnya fase syariat. Di mana syariat itu ya bicara tadi kan rukun iman, rukun Islam dan muamalah gitu. Jadi iman, Islam, muamalah gitu. Patokannya jadi seperti itu untuk merangkum dan mempermudah mengingat gitu, apa yang perlu dilakukan oleh fasilitator atau orang tua gitu ya. Kalau di sini ya sudah menjadi guru, bukan hanya fasilitator, memberi contoh dan biasakan pelaksanaan syariat kepada anak yang bukan seperti tawanan, jadi usia 8-14 tahun gitu ya, mulai bersosialisasi dengan lingkungan beragam yang lebih luas gitu kan. Makanya kenapa jadi mulai masuk ke SD gitu kan, mulai sekolah, agar tumbuh pengertian dan sifat toleransi ini. Jadi nah itu mulai jadi ada yang berbeda toh aturan tuh. Kalau di rumah seperti ini, di sekolah seperti ini. Ketika main ke rumah temannya, di rumah teman itu seperti ini. Jadi juga untuk mulai mengajari disiplin dan bertanggung jawab gitu ya, dengan adanya rutinitas itu. Selain memberi contoh, jadi tetap melanjutkan adab dan akhlak baik yang telah dilakukan sejak lahir gitu, serta mengawasi orang tua harus menjadi pemimpin. Nah, kalau di sini jadi sudah berbeda gitu ya. Bukan anak tidak menjadi yang mengatur gitu, tapi sudah diatur gitu ya. Jadi sebagai guru gitu, sebagai pemimpin bagi setiap kegiatan bersama gitu ya. Nah, biasanya ketegasan bapak dan kelemah lembutan ibu itu yang dilakukan dalam kesehariannya. Jadi ketika kegiatan bersama, nah ketika anak-anak dengan anak-anak yang lain ya biarkan tetap dengan pola mereka bermain, itu tidak perlu kita ikut campur gitu. Karena balik lagi ketika bicara fitrah anak itu ya, anak itu jujur, serba ingin tahu, mudah memaafkan, itu tidak ada dendam gitu ya. Ketika ada masalah dengan teman-temannya, kemudian sesudah itu kita damaikan itu kan, lalu bermain lagi, itu tidak ada dendam. Itu berbeda dengan orang tua yang sudah tidak fitrah gitu, suka ada dendam dan sebagainya. Jadi hal itu tuh sudah keluar dari fitrah manusia gitu ya. Banyak ketidakpercayaan gitu ya, tidak jujur, bohong gitu. Nah, seperti itu. Nah, mulai memberikan tugas sehari-hari, mengenakan bahasa lain serta belajar membaca, menulis dan menghafal. Jadi ini baru mulai kalau di Kafau Fitrah itu, untuk itu persiapan menuju ijab kabul akil balik. Jadi tadi diceritakan tentang ijab kabul akil balik ini ya, persiapannya. Nah, ini jadi berikutnya adalah ma'rifat, mengenal lebih dalam melalui akal, melalui sains, melalui ilmu pengetahuan, melalui iman dan takwa, itu kan, melalui jiwa, melalui ruh, melalui ibadah, jadi melalui spiritualisme gitu, sehingga akhirnya ketemu antara ilmu pengetahuan dan spiritualisme dan agama dan kepercayaan. Jadi akhirnya
menjadi Majma'u Bahrain, itu istilahnya, pertemuan dua lautan. Jadi ya memang yang namanya agama itu logis gitu. Tidak ada yang namanya agama tidak logis gitu kan. Itu sebenarnya karena kita belum sampai saja, belum dibukakan hijabnya untuk mengerti tentang kelogisan agama itu. Jadi ilmu dan agama itu ya sejalan. Tidak ada bahwa ilmu dan agama dipisahkan, tidak ada. Islam tidak mengenal itu. Nah, jadi di tahap ini, di mana sudah menjadi Perdana Menteri, menjadi wazir anak, maka kita sudah membicarakan diri pada dialog gitu ya, musyawarah mufakat kepada anak, yang dilakukan seperti Perdana Menteri itu usia 1621, saling mengingatkan aplikasi keislaman putus secara bertahap. Jadi sudah pada saling mengingatkan, bukan lagi memerintah, tidak ada lagi perintah gitu, tapi mengingatkan. Karena ya sudah akil balik si anak gitu ya, sudah ada ijab kabul, serah terima orang tua, sudah ada estafet sanad keislaman gitu ya, sanad Quran, sanad hadis, sunnah rasul dan sebagainya kayak gitu. Jadi nah, sambil mengingatkan ini sudah pasti membangun kedaulatan pangan ramah lingkungan gitu ya, dari mulai diri, keluarga, lingkungan terdekat hingga global gitu. Jadi itu yang menjadi lanjutan dari kafahul fitrah gitu. Jadi kedaulatan pangan ramah lingkungan itu yang lebih penting, karena memang baik lagi ketika kita bicara pendidikan peradaban, sudah pasti dia harus mandiri, harus berdaulat, dan bahkan ramah lingkungan gitu. Jadi itu yang juga menjadi pembeda ketika kita bicara tentang Islam dan ilmu yang terbit di Barat gitu ya. Kalau Islam dari awal hadir sudah berbicara tentang membebaskan perbudakan gitu. Jadi kesetaraan yang dibangun gitu ya. Tidak ada Islam melakukan perbudakan, tapi ketika dari awal adalah membebaskan, sehingga ilmunya berkembang sangat pesat dan tak hingga gitu, tanpa batas. Tapi begitu bicara ilmu yang dari Barat, maka dibangun dengan awal perbudakan. Jadi jangan kita merasa bangga, merasa sombong dengan keilmuan yang ada di Barat gitu. Keilmuan yang hanya kebendaan sifatnya. Karena berbicara tentang keilmuan kebendaan, sampai sekarang tidak bisa melakukan teleportasi. Ketika bicara tentang keilmuan yang berasal dari Islam, itu sudah ada dari dulu teleportasi. Jadi omong kosong lah bicara tentang keilmuan Barat itu lebih unggul gitu. Karena banyak hal juga yang namanya masa pencerahan gitu, Renaissance dan Aufklärung di Barat, di Eropa itu ya karena menggali kitab-kitab Islam gitu, kitab-kitab ilmu yang ada di kebudayaan bahkan peradaban Islam gitu, kayak gitu. Dan dari situ mulai dipisahkan gitu kan antara agama dan ilmu, sehingga menjadi kebendaan, menjadi materialisme. Dan yang akhirnya lahir sekarang adalah perubahan iklim gitu ya, fasad, kerusakan, zolim gitu ya, ketidakadilan gitu. Nah, selain memberi contoh, melanjutkan adab dan akhlak baik yang telah dikenal sejak lahir, serta saling mengingatkan, orang tua harus menjadi teman berdiskusi untuk memahami berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah ini yang kadang agak susah gitu. Jadi jangan sampai anak itu lari ke orang lain gitu ya untuk membahas berbagai permasalahan yang mereka hadapi itu, atau ada hal-hal yang ingin mereka pahami gitu. Itu yang sebisa mungkin harus dicegah gitu. Karena harusnya mereka selalu kembali ke orang tua, kembali ke keluarga untuk membahas bersama apa yang ingin dipahami atau masalah yang sedang dihadapi. Lalu dipecahkan bersama, diselesaikan, diberikan solusi secara bersama gitu. Hal itu yang harus terus dijaga ketika bicara
kurikulum kafau fitrah gitu. Jadi itu mungkin tentang fase 15 ke 21 ya. Nah, adapun orang tua itu sendiri sih, apa sih orang tua itu sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya banyak hal yang kadang kita lupa. Allah itu memberikan anak gitu. Dengan ada lahirnya anak itu sudah otomatis sebenarnya kita menjadi orang tua. Kita menjadi mampu untuk menjadi orang tua gitu ya. Karena memang ya jelas di ayatnya bahwa Allah itu tidak akan membebankan sesuatu yang tidak disanggupi oleh kita gitu ya, sebagai makhluk gitu. Kalau misalnya kita yang merasa belum sanggup ya belajar gitu. Kita berusaha gitu. Tidak berhenti belajar karena memang kan yang namanya belajar itu kewajibannya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ketika kita tidak mau belajar, tidak mau berusaha, ya itu sebuah kesombongan sebetulnya. Kalau tanpa kita sadari, karena mungkin kita merasa udah pintar, sudah segala tahu, akhirnya berhenti belajar. Padahal tidak ada kata itu. Belajar itu terus menerus, tidak berhenti, dan jangan juga terjebak bahwa ada orang yang lebih pintar gitu ya. Itu sesuatu yang berbahaya dalam pemikiran kita. Tidak ada orang yang lebih pintar itu. Yang ada itu adalah orang yang dibukakan pengetahuan lebih dulu. Jadi mungkin ya karena usianya lebih dulu, pengalamannya lebih dulu, membacanya lebih dulu gitu kan. Akhirnya ya jadi punya pengetahuan lebih dulu, tidak lebih pintar gitu. Itu hanya dibukakan lebih dulu oleh Allah. Dan ketika orang yang dibukakan pengetahuan lebih dulu oleh Allah punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain yang belum mendapatkan pengetahuan atau ilmu tersebut gitu. Jadi ya makanya tadi ketika bicara tentang bukan tadi tapi dalam presentasi sebelumnya bicara tentang pengetahuan itu tentang ilmu gitu. Dulu di kita ada tradisi lisan gitu ya, dari turun temurun dari orang tua kepada anak, terus kepada anak lagi. Nah seperti itu ya, ini pun sama kayak gitu. Jadi orang yang tahu lebih dulu itu dibukakan hijab lebih dahulu oleh Allah, maka punya kewajiban untuk menyampaikan gitu ya. Karena begitu tidak menyampaikan maka akan menjadi dosa dan kesalahan bagi orang tersebut gitu ya. Karena menyembunyikan ilmu. Dan ketika dalam sebuah komunitas pun ada orang yang melakukan kesalahan karena memang belum diberi pengetahuan, tidak diberi informasi oleh orang yang lebih duluan tahu itu, yang lebih dibukakan lebih dulu hijab, maka kesalahannya pada orang tersebut itu, orang yang lebih dulu tahu gitu ya. Bukan pada orang yang belum tahu gitu. Tapi ketika sudah dikasih tahu tetap melakukan kesalahan, ya itu baru kembali kepada diri masing-masing gitu ya. Tidak bisa disalahkan kepada orang yang belum menyampaikannya gitu. Yang telah menyampaikannya gitu, karena kalau belum menyampaikannya pasti salah. Kalau telahnya tidak ada kesalahan gitu ya. Jadi supaya kita ya benar menjadi orang tua, ya sudah pasti itu ada bertobat gitu ya. Tidak hanya orang tua, sebenarnya semua orang harus selalu bertobat setiap hari gitu ya. Memaafkan serta berdamai dengan seluruh masa lalu kita yang menjadi trauma saat ini gitu. Karena memang ketika kita berkutat terus dalam masa lalu, ya hidup kita tidak akan pernah bisa maju gitu ya. Karena ya terjebak di masa lalu terus gitu. Jadi itu ketika ada anak berbahaya gitu, karena akan tervibrasi kepada anak dan terus menerus nanti berulang gitu. Itu yang harus diputus rantainya gitu ya, dengan cara bertobat gitu, dengan cara memaafkan dan berdamai gitu. Karena juga begitu kita tidak memutus, maka akan ada degradasi, akan ada penurunan dari tahun ke tahun, dari satu generasi ke generasi gitu, yang tidak tersampaikan dan menjadi trauma. Itu yang bertumpuk di zaman sekarang gitu ya, di mana perubahan iklim, terus
penyakit sosial dan kriminalitas yang tinggi gitu. Nah, itulah yang menjadi akumulasi dari sejarah perjalanan pendidikan kita hingga saat ini gitu ya. Nah, berusaha untuk selalu positif dan lemah lembut saat melayani raja kecil kita, karena setiap perasaan kita akan berlangsung dengan anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Jadi itu, kemudian berusaha serta berdoalah selalu gitu ya, untuk memutus rata keburukan diri dan sekitar kita, karena jika kita tidak mainnya, ini akan terus berlanjut pada generasi berikutnya, apalagi di zaman ini gitu ya. Iblis musuh abadi manusia. Jadi ini memang kenapa kita harus bicara tentang iblis ya, karena memang jelas di Quran bahwa iblis itu menjadi musuh gitu ya, turun temurun nanti sampai sekarang gitu, musuh abadi manusia. Keturunannya ya dari golongan jin itu kan sudah tentu, dan ketika hinggapnya di manusia juga, maka ya itulah yang disebut setan gitu ya, dari golongan jin dan manusia gitu. Karena ini dari zaman awal, dari zaman Nabi Adam gitu, sudah turun temurun, maka telah bersekutu masuk ke dalam berbagai aspek keseharian hidup kita gitu. Itu yang makanya harus kita cermat gitu. Kenapa di awal dari presentasi bicara tentang sudut pandang gitu, tentang bagaimana kita melihat segala sesuatu gitu, tidak hanya baik untuk diri tapi harus diupayakan untuk baik bagi seluruhnya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, tidak egois ya, tidak individualis. Karena itu ya tetap didiklah anak-anak kita agar dapat membangun peradaban ramah lingkungan yang berdasarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu rangkaian dari presentasi Kafau Fitrah yang dapat saya sampaikan. Sudah tentu semua yang disampaikan itu akan memiliki banyak kesalahan serta kekurangan, karena memang manusia itu tidak pernah ada yang bisa sempurna. Jadi mohon untuk dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada masukan dan kritik membangun, silahkan dapat disampaikan, karena memang itu yang sangat diperlukan gitu ya, agar dapat benar-benar mengaplikasikan pendidikan peradaban yang lebih utuh gitu ya, Kafau Fitrah yang lebih utuh, sehingga terus semakin disempurnakan, dimodifikasi gitu ya, disesuaikan gitu, sehingga menjadi lebih banyak orang mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda gitu. Jadi ya mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.